Kampanye militer Azerbaijan. Azerbaijan, kawasan ini dikuasai oleh pasukan Muslim menjelang akhir masa kepemimpinan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Utbah bin Farqad ditunjuk oleh Amirul Mukminin sebagai gubernur Muslim pertama di Azerbaijan. Di tahun ke-23 Hijriah, transisi kepemimpinan terjadi di Madinah. Khalifah Utsman bin Affan melanjutkan puncak kepemimpinan menggantikan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Di masa awal kepemimpinan Khalifah Utsman, administrasi pemerintahan Persia masih melanjutkan kebijakan Amirul Mukminin. Begitu halnya di Azerbaijan, transisi kepemimpinan di Madinah tidak mempengaruhi provinsi di tepian Kaspia tersebut. Dalam administrasi militer, Azerbaijan mengikuti garis komando dari Kufah yang saat itu dipimpin Walid bin Uqbah. Terdapat sekitar 40.000 pasukan yang berkonsentrasi di Kufah, sedangkan pasukan lainnya dalam jumlah lebih kecil ditempatkan di Rai dengan kekuatan 6.000 personel dan Ardabil dengan 10.000 personel. Tidak lama setelah Utbah bin Farqad dipanggil ke Kufah, Azerbaijan kembali bergejolak. Khalifah Utsman merespon Azerbaijan dengan cepat. Walid bin Uqbah segera mendapatkan perintah dari Madinah untuk mengendalikan kawasan di tepian Kaspia. Walid bin Uqbah memimpin langsung kontingen utama ke Azerbaijan. Sedangkan satu kontingen yang lebih kecil dipimpin oleh Abdullah bin Sabil bergerak ke Azerbaijan dengan melintasi Armenia. Pergerakan pasukan Abdullah bin Sabil berhasil menguasai kembali beberapa kota seperti Mauqan, Talizan, dan Basiro. Dua kontingen pasukan Muslim yang menekan dari arah berbeda membuat Azerbaijan tidak bertahan. Provinsi di tepian Kaspia itu kembali dalam penguasaan pasukan Muslim. Sementara itu, pergolakan tidak hanya terjadi di Azerbaijan. Khorasan turut bergejolak seiring wafatnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Yazdegerd, Kaisar Sasarid yang menjadi pelarian di tanahnya sendiri itu, mencoba mengorganisir ulang pasukannya di Merv. Namun, Yazdegerd harus menerima kenyataan pahit lainnya. Dia tewas karena pengkhianatan orang-orang terdekatnya. Tahun 651 Masehi, di pedesaan sekitar Merv, beberapa orang membunuh Yazdegerd dan membuang tubuhnya ke sungai Mughrab. Berita tewasnya Yazdegerd oleh pengkhianatan rakyatnya akhirnya sampai ke Madinah. Khalifah Utsman memerintahkan Gubernur Basra, Abdullah bin Al-Amir, segera memadamkan pergolakan di Khorasan. Abdullah memimpin langsung kontingennya. Pasukannya bergerak dari Basra dan memulai penyerbuan ke perbatasan Khorasan. Di kawasan perbatasan, Abdullah mengirimkan pasukan garis depan yang dipimpin Ahnaf bin Qais. Tidak jauh dari perbatasan, Ahnaf bin Qais membawa pasukannya mengepung dua benteng yang merupakan gerbang Khorasan. Meskipun memberikan perlawanan, namun dua benteng di perbatasan tersebut tidak mampu menahan serbuan pasukan Muslim dari Basra. Abdullah bin Al-Amir selanjutnya melancarkan serangan bercabang ke penjuru Khorasan. Strategi ini untuk mencegah bersatunya unit-unit Persia di Khorasan. Kolom-kolom pasukan Muslim yang bergerak menyebar dengan mudah menjatuhkan kawasan perbatasan seperti Rustakzam, Bakhars, dan Juban. Pengepungan sempat terjadi di Bayak. Kolom pasukan yang dipimpin Aswad bin Kulsum harus menghadapi perlawanan alot. Pada suatu malam, Aswad berhasil menemukan saluran air yang membawa pasukan Muslim memasuki kota. Pertempuran segera berkecamuk di dalam kota. Kedua belah pihak menderita korban jiwa yang cukup parah. Pasukan Muslim bahkan harus kehilangan komandan mereka, Aswad bin Kulsum. Kepemimpinan pasukan Muslim dilanjutkan oleh saudara Aswad, Udam bin Kulsum. Melalui pertempuran yang alot dan brutal, pasukan Muslim berhasil menguasai Bayak. Kota selanjutnya yang berhasil dijatuhkan adalah Tabisan. Serangan bercabang pasukan Muslim berhasil mengiris kekuatan Persia mulai dari kawasan perbatasan Khorasan. Target selanjutnya adalah Nishapur. Gejolak politik dan keamanan di Khorasan memaksa Madinah mengeluarkan perintah kampanye militer ke kawasan tersebut. Kontingen dari Basra yang dipimpin langsung Abdullah bin Al-Amir berhasil menyapu beberapa kota seperti Rustakzam, Bakhars, Juban, Bayak, dan Tabisan. Jatuhnya kota-kota tersebut membuka jalan menuju kota utama, Nishapur. Kota utama Khorasan tersebut dibagi menjadi 4 bagian yang masing-masing dipimpin oleh kepala suku Persia.
Nishapur memilih bertahan dan Abdullah memerintahkan pasukannya melakukan pengepungan. Berhari-hari dalam blokade, 4 kepala suku mulai berselisih satu sama lainnya. Salah satu kepala suku itu diam-diam mengirim utusannya dan bernegosiasi dengan Abdullah bin Al-Amir. Kepala suku itu bersedia membuka salah satu gerbang, namun dia meminta kekebalan hukum kepada Abdullah. Di malam hari, penghuni Nishapur dikejutkan dengan pasukan Muslim yang telah memasuki salah satu gerbang. Kota utama provinsi Khurasan itu jatuh dengan mudah. Dari Nishapur, Abdullah bin Al-Amir melancarkan kampanye militer ke Pus, Asban, Ruh, Zar, Khawaf, Osparain, dan Argian. Setelah serangkaian kemenangan muda, kontingen Abdullah terpaksa melakukan pengepungan di Amritsar. Pengepungan itu berlangsung hingga sebulan lamanya. Amritsar masih terus bertahan meskipun seluruh akses telah diblokade. Melihat kekuatan Amritsar dalam bertahan, Abdullah memerintahkan sebuah unit kecil pasukan Muslim menyergap penjaga gerbang. Penyergapan itu berhasil. Pasukan Muslim membuka gerbang dan memasuki kota. Pergerakan kontingen Abdullah berlanjut ke Nis, Nasa, dan Abiur. 2 kota tersebut menyerah setelah melakukan perlawanan yang tidak berarti. Begitu pula dengan Abiur, tanpa perlawanan yang memadai, kota itu menyerah kepada kontingen Abdullah. Sesampainya di Sarak, pasukan Muslim kembali mendapatkan perlawanan alot. Komandan pasukan yang memimpin penyerbuan Sarak, Abdullah bin Hazam, memblokade kota dengan rapat. Pengepungan Sarak berakhir setelah pemimpin kota itu bernegosiasi dengan Abdullah bin Hazam. Setelah membereskan Sarak, 2 kolom pasukan dikirim ke Kaif dan Baina. 2 kota tersebut menyerah tanpa perlawanan. Dalam kampanye militer lanjutan, 2 kota yaitu Tus dan Herat memilih menyerah sebelum kedatangan pasukan Muslim. Pasukan Muslim kemudian tiba di Merv, bekas persembunyian mendiang Yazdigrid. Pemimpin Merv, Shah Jahan, langsung menemui Abdullah bin Al-Amir dan menyatakan menyerah. Dengan menyerahnya Merv, maka seluruh Khorasan telah kembali dalam kendali pasukan Muslim. Namun, beberapa tempat terpencil seperti Tagiristan tetap menolak tunduk dalam kekuasaan pasukan Muslim. Abdullah bin Al-Amir mengirimkan kontingen yang dipimpin Ahna bin Qais. Tagiristan pun jatuh melalui aksi militer. Kontingen Ahna bin Qais berhasil menjatuhkan sisa-sisa kota Khorasan dengan aksi militer seperti Marfuros, Buh, Jurjan, dan Bal. Kampanye militer Khorasan berakhir pada 654 Masehi. Abdullah bin Al-Amir memutuskan menyeberang ke Transosiana, kawasan yang belum dikuasai sampai era Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Melintasi dataran Oxus, kontingen Abdullah memulai kampanye militernya di Transosiana. Kampanye militer tersebut berhasil menguasai sebagian besar kawasan Transosiana. Setelah berhasil menjalankan tugasnya, Abdullah bin Al-Amir kembali ke Nishapur dan kemudian menjalankan ibadah haji.